Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah basuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fatur Rabbani wa nafa'na bihi wal ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani keberkahan terus datang kepada kita dan di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bertambah nikmat rezeki dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pula tersambung ruh kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La tasyahu mutabi'atuka li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bima qala. Seperti itulah juga bagaimana bisa engkau membaca kitab-kitab hadis Nabi, engkau tidak mengamalkannya. Karena kebanyakan juga kita membaca hadis, kita tidak mengerti juga bagaimana cara mengamalkan hadis. Karena itu para ulama mengingatkan agar berguru, cari guru untuk supaya kita mengerti apa maksud daripada titah-titah Rasulullah. Jangan memahami sendiri. Banyak guru bolehlah, boleh, bagus, banyak guru bagus, tidak ada masalah. Pian belajar di mana saja, yang penting pembelajaran itu memiliki sanad keilmuan supaya jelas. Misal begini, ada di dalam Al-Quranul Karim, wala tafsadu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Pian baca sendiri, akhirnya pian memahami berbuat kerusakan itu maksudnya adalah berbuat kerusakan itu berarti tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kebetulan pian bekerja di batu bara, lalu berhenti bekerja di batu bara. Ini gara-gara memahami sendiri, tidak melatih guru. Guru yang memiliki sanad, dia membuka tafsir. Tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya tafsir siapa? Tafsir Marah Labid Imam Nawawi misalnya Jalalain Imam Suyuti Jalalain misalnya, atau Ibnu Katsir minimal. Di sana tertulis yang dimaksud berbuat kerusakan itu ialah berbuat kemungkaran kepada manusia, menjolim manusia. Beda kan? Jauh enggak bedanya? Jauh sekali bedanya. Ini pemahaman para ulama
dari ribuan tahun zaman sahabat, memahami ayat di situ dimaksud adalah berbuat kezoliman kepada manusia. Misalnya menipu orang lain, melakukan riba kepada manusia lain, itu berbuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Coba kalau pian baca langsung seorang sendiri. Inilah memahami agama tanpa ilmu. Subhanallah. Bagaimana bisa engkau mengikuti Rasulullah SAW, kata saya, engkau tidak memiliki ilmu terhadapnya. Iza amilta bima amaraka bihi istighbalu qalbika wasirika wadakiluhuma ala rabbiha aja wajalla. Apabila engkau mengamalkan sesuatu perintah Allah di dalamnya, maka engkau juga harus tahu satu tangga yang kedua adalah engkau mewujudkan hati dan sirmu ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Saya mengulangi, bersedekah itu baik, tetapi bila bersedekah tanpa ada kolbunnya, apalagi sirnya karena Allah, maka sedekah itu sia-sia. Berbuat baik kepada manusia bagus, tetapi tidak ada artinya berbuat baik kepada manusia itu bila tidak ada di hati dan di sirnya. Rasanya sirnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan orang awam, khawas dan khawasul khawas itu di mana? Bukan amalnya kan? Ternyata apa? Pada hati dan sirnya. Tingkat pertama, orang awam harus karena Allah. Istiqbalu ala qalbika, karena Allah. Orang awam itu. Orang khawas beramal bukan karena Allah lagi, karena Allah ya, tapi meningkat dia lagi. Semua sedekah yang dikeluarkannya ini atau perbuatan baik yang dikerjakannya ini, apakah untuk dirinya atau orang lain, semata-mata anugerah, mawahib, hadiah dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Haja min fadlillah. Inilah fadilat karunia Allah. Jadi perannya di situ kelihatan posisi dirinya sudah mulai lemah. Yang timbul adalah karunia Allah. Perannya sudah mulai samar-samar. Memang ada sih, tapi semua ini karena karunia Allah. Naik lagi dia menjadi tingkat khawasul khawas, makam aulia ini. Tidak ada lagi perannya. Yang ada siapa? Semua ini tidak ada aku kecuali yang berbuat kebaikan ini dari Allah. Saya tidak ada di sana. Saya ada ketika saya berbuat kesalahan. Saya ada. Ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja yang menimpa kamu dari kebaikan itu, paminallah, itu dari Allah. Ma'asobaka min sayatin, apa saja keburukan yang menimpamu, artinya kita berbuat salah, pamin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Di mana itu bedanya? Di hati saja. Subhanallah. Makanya nanti cerita-cerita tentang para aulia Allah, kekasih Allah yang terjadi dari ribuan tahun sampai sekarang, tidak diketahui aulia Allah. Kita melihat aulia Allah tuh yang pakaiannya apa? Seperti maha guru, seperti apa dan sebagainya, begitu kan? Belum tentu. Ya bisa tidak. Ada orang yang biasa saja tapi luar biasa. Hatinya di langit. Subhanallah. Nah, ini yang kita kejar nih, posisi ini. Mana tanpa kita berilmu tinggi, tapi kita mencapai posisi di martabat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasirrika,
dan sirmu. Sir itu kan rasa. Begini, kalau hati itu masih ada suara. Mau bersedekah Bipai? Nih sedekah 10.000 kali 5.000 kah? Ya lah. Ya kah? Lalu khatir, mengucap khatir itu bisikan 5.000-in ya. 10.000 aja 5.000 nya untuk beli pentol. Habis pulang nih kan beli pentol lumayan. Nah, iyalah, itu namanya kolbun. Ini karena Allah kah? Karena tidak karena Allah kah ikam nih? Nah, itu kolbun. Lalu hati mengeluruskan, dah 10.000 atau mungkin 5.000, tapi yang penting 5.000 ini karena Allah. Tapi aku melakukan ini semuanya ini fadlum minallah, karena Allah. Tingkat kawas. Tingkat yang ketiga, kawasul kawas. Wah, itu tidak melihat duit lagi. Berapa aja ada di kantong keluarkannya. Jangan diturutin itu kalau tidak bisa mengamalkannya ya. Makanya nanti para aulia Allah itu timbul karamat. Kenapa jadi karamat? Karamat itu memang yang namanya karamat itu tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan namanya karamat. Amalnya pun tidak masuk akal. Coba lihat ya, amal aulia itu tidak masuk akal. Tadi melihat uang dah dia, tidak lagi langsung dikeluarkan sedekah. Begitu ada keinginan sedekah, keluar sedekah. Iyalah, tidak masuk akal. Makanya Allah membalas mereka dengan karamat. Karamat itu tidak masuk akal juga. Iya enggak? Subhanallah. Kalau masuk akal bukan karamat namanya. Ya kah? Nah, itu. Masuk Jan. Ada tuan guru dulu Jan. Bisa ceramah di satu tempat, di tempat lain Jan. Tidak masuk akal lalu Jan. Betul. Karamat itu tidak masuk akal, ciri khasnya itu. Kalau karamat masuk akal, bukan karamat namanya.